Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangka perjalanan ke Kediri ya. Ini di topik kedua yang kita mau membahas tentang fenomena yang sedang ramai di medsos ya kan Tete. Karena tadi sebelum tag ini juga Ustaz Tai cerita gitu. Itu nggak pakai dilihat aja sudah masuk di timeline gitu. Itu kan saking ramenya dunia. Siapa itu? Ya inisial saja. Inisial ya? Itu gitu. Jadi intinya cerita sedikit ya, ada apa ya? Kita sebutnya si influencer, boleh nggak sih? Ya boleh. Ya, influencer. Orang yang tokoh lah begitu ya. Tokoh publik yang qadarullah ya pernah menjadi panutan gara-gara menjadi kebanggaan bagi anak-anak muda gara-gara nikah muda. Sudah tahu kan siapa kan ya, nikah muda. Habis itu kita dapat berita kurang baik ya. Qadarullah ini rumah tangganya itu lagi proses berpisah atau bercerai seperti itu. Ya, kenapa kita bahas ini? Kenapa? Sebenarnya bukan fokus ke yang bersangkutannya, tapi tindakan ya apa ya? Supaya kita bisa mengambil hikmah juga sih. Mengambil hikmah. Dan juga di situ kan banyak fikih sebenarnya ya. Banyak fikih bagaimana kita menghadapi permasalahan dan lain sebagainya. Karena memang sudah berseliweran di timeline, di Instagram dan dimanapun ya. Dan itu juga yang saya sayangkan itu adalah sudah menjadi sebuah konten dan pembahasan di akun-akun gosip, Ustaz. Itu yang menjadi kasihan. Maksudnya ya itu kan sebenarnya problem internal ya. Kalau dia menjadi problem publik itu kan menjadi masalah. Nah ini kita bahas pertama dalam aspek ruang private dengan ruang publik. Ya kan. Jadi ketika ada permasalahan. Jadi seperti apa? Ya, jadi begini teman-teman sekalian. Di dalam keluarga itu ya ada kemudian dibatasi dengan yang namanya hukum. Ya, bahwa seluruh aib-aib ya di dalam keluarga itu masing-masing pasangan tuh punya kewajiban untuk menutupnya rapat-rapat dari publik. Ya. Wajib Tata ini. Wajib itu hukumnya. Meskipun itu aib Tata ya. Meskipun itu sesuatu yang kayaknya nggak enak gitu, itu wajib ditutup ya. Wajib ditutup. Sebesar apapun itu ya dari pasangan kita. Karena ini kan masih pasangan, belum resmi. Belum resmi bercerai ya, belum berpisah. Belum resmi berpisah ya. Saya nggak tahu apakah secara hukumnya di dalam ini ya selain diketok oleh hakim ya, itu kan memang sudah ada jatuh hukum ya cerai ya. Tetapi saya nggak tahu kan itu apakah sudah sah atau belum ya. Tetapi sponsor di luar ya, itu lagi ngetol. Di luar itu tetap ya itu nggak boleh dibuka. Meskipun sudah berpisah sekalipun juga nggak boleh dibuka. Ya, meskipun sudah resmi bercerai itu katakan ya, ada talak 3 lah, talak bain lah katakan talak bain. Itu nggak boleh dibuka-buka. Ya, jadi itu aibnya orang. Meskipun dia salah sebesar apapun salahnya, tetap itu adalah sesuatu yang harus ditutup. Ya, karena pernikahan itu ya, itu dimulai dengan baik-baik. Maka kalau mau berpisah juga harus berpisah baik-baik. Gitu. Oke. Seperti itu. Nah, ruang private, ruang internal dalam keluarga dengan ruang publik itu dua hal yang nggak boleh dicampur. Ya, kalau ada hal-hal yang sifatnya private kemudian dipublish di publik itu kalau itu kaitannya dengan aib ya, maka itu kan kalau dalam Islam berat banget ya, karena orang yang membuka aib ya orang lain di depan publik, maka nanti di akhirat akan dibuka juga aibnya, naudzubillah. Padahal harusnya Ustaz kan maksudnya tidak usah pasangan ya. Hubungan antar manusia saja begitu. Harus tidak boleh membuka aib, harus menyembunyikan aib ya gitu kan. Apalagi pasangan. Nah, di sini tuh kan case-nya kan ya karena memang kemudahan teknologi, kemudahan media sosial ya. Yang orang itu nge-share di situ itu mungkin ya, saya masih itu Ustaz. Maksudnya orang sekarang itu kan
kurang begitu aware kalau misal nge-share di medsos itu seperti mengumumkan kan gitu kan ya. Sebenarnya kalau hanya mengumumkan bahwa kami sudah berpisah itu enggak apa-apa. Karena ada ulama juga kan ya yang beberapa bulan terakhir kalau nggak salah juga berpisah kan ya sama istrinya. Dan itu alhamdulillah beliau sangat baik itu berpisahnya, itu tidak contoh gitu. Tidak menjadi omongan ya. Jadi publik itu, wartawan itu meskipun mungkin dia cari-cari kayak apa ya, dia hanya akan ngasih tahu bahwa kita sudah nggak cocok, udah cukup, udah secara sampai situ hukum aja. Sudah berpisah, sudah tidak suami istri, selesai kan gitu. Bukan karena apa perintilan habis itu menjadi diskusi apalagi masih ilo-iloan apa ya bahasa ilo-iloan, saling komen sehingga menjadi pembicaraan ya di publik seperti itu. Karena kita tahu sendiri kan yang namanya netizen itu kan mulutnya itu kalau kita ngomong A ya itu bisa A1, A2 komennya itu bisa mengerikan kan gitu. Bahkan ada yang mengundang laknat, ada yang ngundang kutukan lah, ngundang doa-doa buruk gitu ya. Waduh, ya Allah. Dan ini Ustaz yang menjadi saya itu kok agak miris gitu. Itu dikait-kaitkan dengan proses nikahnya. Pernikahan dini ya. Pernikahan mudanya gitu loh. Anggap saja pernikahan. Nah, ini sebenarnya yang harus dibahas sebenarnya sih nikah muda ya kalau bahasa. Nikah muda itu dalam Islam itu gimana sih, Ustaz? Bagaimana sih, Tat? Gitu. Apakah itu harus nikah muda, jangan nikah muda, nikah tua aja, dan sebagainya. Pembahasnya di situ. Ya, jadi begini, dalam Islam itu memang syariat ini mendorong siapapun yang memang sudah memiliki kualifikasi atau memenuhi syarat-syarat ya dia untuk menikah ya, udah balik, udah punya ketertarikan dengan lawan jenis yang ini dan berpikirnya sudah dewasa, sudah mampu menafkahi, tanggung jawabnya udah bagus. Nah, itu ini. Nah, tapi masalahnya begini loh. Kita ini seringkali melihat pemuda itu memang dia secara physically dia memang udah dewasa dan berumur, tetapi udah tambah usianya, tetapi kedewasaan berpikirnya itu masih belum. Oh gitu. Hari ini kan orang itu dikatakan dia udah gede ya, itu kan hanya melihat fisiknya aja kan, secara tampilan. Tapi secara ruhiyahnya, secara kedewasaan berpikirnya itu kan terlambat. Mentalitasnya kan telat. Kita kalau ngelihat para sahabat di usia belasan tahun dengan hari ini di usia belasan tahun, beda jauh begitu. Nah, itulah yang kemudian harus menjadi pemahaman buat kita bahwa menikah dini itu baik. Tapi syaratnya apakah ya mereka yang menikah dini itu, mereka muda itu betul-betul punya kualitas sebagaimana dulu para sahabat dicontohkan oleh Nabi, dididik nikah muda ya kan, sudah disiapkan betul kan gitu. Nah, kalau sudah punya kualifikasi ya, paling tidak itu pemahamannya mendekati atau ya sudah pernah lah disampaikan seluruh apa-apa yang seharusnya ditarbiyahkan ya, dididikkan kepada mereka, itu oke lah gitu ya. Tetapi kalau enggak ya, ya rasanya kok nggak bisa kita hanya punya patokan dia umurnya udah sampai segini masa dia belum menikah, nggak gitu. Berarti kesimpulannya Ustaz ya, terkait masalah umur itu kan salah satu syarat ya sebenarnya kan ya, salah satu syarat untuk menikah kan gitu. Jadi masih salah satu syarat saja untuk menikah. Jadi masih banyak syarat yang lain, poin-poin yang lain seperti itu. Betul. Jadi nikah muda apakah boleh? Ya boleh kan gitu. Tapi harus terpenuhi oleh syarat-syarat yang lain. Betul. Kan seperti itu. Kita di sini bukan menjelekkan nikah muda, enggak lah. Kalau semisal syarat yang lain sudah terpenuhi ya kita dukung. Makanya kalau semisal saya sendiri kalau ditanya di Instagram itu kan pernah bikin story kan gitu, ditanya gimana pendapatnya dengan nikah muda gitu. Ya nggak apa-apa kalau semisal itu siap. Maka kalau saya sih nikah siap ya, bukan lebih ke nikah siapnya kan gitu, bukan patokan umurnya, karena umur itu ya hanya salah satu syarat dan banyak syarat yang lain. Seperti itu Ustaz. Betul. Jadi orang itu udah nggak usah mikir
kan sekarang itu kalau ada orang nikah muda itu kan seolah-olah menjadi sebuah kebanggaan. Dulu kan sempat heboh itu kan karena itu, wah hebat nih, masih usia segini udah nikah gitu-gitu ya kan. Nah, coba persepsi kita itu jangan membanggakan umur menurut saya ya, dan juga jangan kemudian mempersepsikan bahwa kalau telat menikah itu kemudian menjadi sebuah aib. Sebenarnya enggak juga ya, enggak selalu kemudian telat menikah misalnya usianya udah sampai 30-an tapi belum menikah, atau udah 40-an tapi belum menikah, itu kemudian menjadi sebuah aib ya. Sebenarnya nggak gitu-gitu amat, karena Allah itu udah punya planning sendiri mana yang terbaik buat kita ya. Gitu. Yang terpenting itu kan itu kita menikahnya dalam kondisi apa, itu lebih penting untuk kita fokusi daripada kita memfokusi kapan gitu loh. Waktunya. Gitu. Saya pernah cerita ke Ustadz, ke teman-teman di Better Youth sebenarnya. Itu kan saya bilang seperti ini, sudahlah, doa saja, persiapkan diri saja. Proses menjemput jodoh itu semuanya itu punya ceritanya masing-masing kayak gitu. Ada orang yang tiba-tiba sekarang ta'arufnya muda tapi juga gagal. Seperti saya, Ustaz. Kan muda gitu di tadi itu kan saya muda, habis itu kan gagal, sudah lamaran tunangan gagal gitu. Ada yang agak lama tapi diperlancar sama Allah, itu kan beda-beda ceritanya kan gitu sih, rezekinya beda-beda. Ya sama, mungkin jadi case ada yang ternyata nikahnya muda, kok qadarullah dalam pernikahannya banyak cobaan kan, seperti itu kan juga ada. Makanya semuanya itu kembali ke diri kita masing-masing ya, dan insya Allah tuh memberikan jodoh itu yang terbaik sesuai dengan cerminan kita seperti itu, Ustaz. Oke, dan ini teman-teman sekalian ya, sebetulnya problem-problem yang dihadapi di publik ya tentang perceraian itu ya, bahwa yang laki-lakinya ternyata tidak dewasa, tidak bertanggung jawab, tidak ini dan tidak itu. Sebetulnya ya, jujur ya, pada saat ta'aruf itu sebenarnya udah kelihatan sebenarnya. Serius ini, ya. Pada saat ta'aruf itu sebenarnya bisa kelihatan kok. Kelihatan dari mana, Tad? Ya. Jadi, dari mana nih? Dari sisi cara dia berbicara tentang hal-hal yang kita tanyakan tentang dia. Gitu. Ya, karena kita kalau ta'aruf kadang pertanyaan yang paling umum yang biasa kita tanyakan adalah tentang visi menikah ya sebenarnya. Itu penting ya, Tante? Penting. Visi itu sebenarnya adalah, kalau kata Ustadz Felix, itu tuh persepsi kita tentang menikah. Persepsi. Nah, orang itu ketika dia punya persepsi tentang menikahnya itu gak bener, itu akan terlihat dari cara dia menjelaskan. Gugup atau mungkin gimana ya? Tapi kalau gugup kan juga wajar, Ustaz. Kalau misal ada orang bukan cara pembawaan dia. Gitu. Bukan cara dia membawakan, tapi dari jawaban dia, jawaban dia. Bobot kalimatnya ya. Kalimatnya. Apa namanya? Intisari dari perkataannya ya gitu. Betul. Gitu. Itu ya. Itu berarti otomatis ini seperti dalam fase atau dalam proses naldor itu yang paling terpenting, Ustaz ya. Karena kita bisa melihat gesturnya, kita bisa melihat caranya berbicara, kita melihat apa sih materi dari pembicaraannya, visi misi, terus kan ada pertanyaan biasanya kan, bagaimana ketika menyelesaikan sebuah masalah, kan gitu kan, ada itu, Ustaz ya, di ta'aruf. Itu menjadi penting seperti itu. Karena ya bisa jadi itu adalah informasi penting agar kita bisa membayangkan nanti ketika kita menikah dengan si dia itu seperti apa, kan gitu tadi ya. Jadi apa yang diucapkan ketika ditanya dalam ta'aruf itu sebetulnya sekaligus menjadi komitmen. Ya kan? Misalnya persepsi atau visi tentang pernikahan menurut Anda apa? Dia jelasin kan? Menurut saya menikah itu begini, itu merupakan ibadah, itu merupakan sarana untuk bisa berkhidmat kepada agama ini dan seterusnya. Itu kan sebenarnya dia ngucap ya, tapi sekaligus itu sebagai komitmen sebenarnya. Itu boleh ditagih, Ustaz? Itu boleh ditagih. Ya. Karena kalau itu diucapkan menjadi komitmen, ya kan? Itu kan kalau ternyata enggak kayak gitu, berarti kan nipu dia pada saat ta'aruf. Berbohong, ya kan? Dia nipu. Loh, kamu dulu ngomong kayak gini, ya, sehingga aku jadi mau sama kamu. Nah, ternyata kamu nggak gini, nah, ya kan? Berarti ini penipuan gitu. Itu boleh untuk
itu boleh dipertanggungjawabkan itu nanti pada saat di pertengahan ini pernikahan. Jadi tidak semanis apa yang dikatakan di ta'aruf. Yang kedua, ketika ta'aruf itu sebetulnya kita itu kan mencari informan ya dari lingkungannya, dari orang-orang dekatnya, ya kan, temannya, sahabatnya. Kita cari informasi dari gurunya juga boleh, betul, dari gurunya, dari pembimbingnya, ya, untuk memberikan informasi sebenarnya yang bersangkutan ini orang seperti apa. Itu kan sudah bisa kita cari. Dia sudah dewasa atau enggak kalau menyikapi problem. Dia aktivitasnya itu apa sih gitu pada saat waktu luangnya, ya kan? Kita itu bisa lihat loh, orang ini udah dewasa atau enggak ketika kita lihat waktu luangnya saja. Gampang. Waktu luangnya saja. Waktu luangnya aja udah bisa kita lihat tuh. Orang tuh kalau sudah punya visi hidup yang jelas, waktu luangnya itu akan kelihatan dipakai buat apa. Produktif. Benar. Ibadah mungkin. Benar. Ya. Gitu. Pada saat dia terpukul dengan masalah. Dia seperti apa orangnya. Ambil sikapnya seperti apa. Misuh-misuh kah? Galau kah? Ya kan? Atau malah nginep di masjid. Mereka diri sama Allah, minta petunjuk gitu. Itu atau pada saat dia senang banget. Juga senang ya. Kalau pada saat dia lapang, dia dapat banyak duit misalnya. Dapat rezeki. Dia belanjakan buat apa? Keterima kerja mungkin waktu pengangguran. Itu bisa kita lihat itu. Itu gitu. Sudah bisa kita cari informasinya itu pada saat ta'aruf pun bisa. Sama sikapnya sama orang tua tuh? Enggak. Termasuk itu. Ya, sikap sama orang tua. Dia apakah orang yang cenderung berani kepada orang tua? Nah, itu kan kita butuhkan untuk. Lah kalau orang tuanya aja dia berani, apalagi sama mertua nanti. Sama mertua, apalagi sama istri atau sama suami gitu ya, betul, sama pasangan ya. Nah, gitu. Bisa itu dikorek-korek itu bisa. Dan saya cenderung kalau ta'aruf itu informasi dari orang ketiga itu pentingnya luar biasa. Gitu. Jadi harus benar-benar paling tidak jangan asal ta'aruf ya. Maksudnya ta'aruf yang penting ta'aruf harus proaktif gitu maksudnya untuk mencari informasi. Ini saya secara pribadi ya. Saya itu kalau mau jodohkan orang, nyariin jodoh. Itu kalau saya sendiri nggak kenal deket dengan orang yang saya carikan jodoh ini, itu saya itu nggak berani saya itu. Kenapa? Karena ketika saya menjodohkan itu sekaligus saya sebenarnya memberi jaminan, rekomendasi, ada stempel halal. Iya. Memberi jaminan, qualified nih orang ya. Karena saya sendiri yang membina, saya sendiri yang mengajari. Kayak gitu. Nah tapi kalau saya nggak membina, saya nggak tahu betul ya, nggak berani saya itu. Makanya di Bedrit itu kan tidak ada forum perjodohan. Nggak ada forum perjodohan. Banyak yang tanya, Ustaz, bisa nggak saya ta'aruf lewat Bedrit? Ya nggak bisa. Kita belum ada sistemnya dan kita masih belum berani karena tadi harus qualified, Ustaz ya. Makanya kalau saya itu kalau mau ini tolong dicarikan jodoh gitu, sudah ngaji, sudah disarankan untuk gabung dulu lah sama komunitas supaya kita itu mau lihat lingkaran dia, karakter dia, kepribadian dia, seberapa siap dia, kematangan berpikirnya, ilmunya, itu jadi ketahuan kalau lingkarannya di teman-teman kita, ya kan? Kita kan jadi cari tahu, itu kan jadi gampang. Soalnya lingkaran ini atau sistem ini itu juga akan membantu ya Ustaz ya, ketika lagi down mungkin ya imannya atau mungkin lagi ada masalah, mungkin teman-temannya bisa kasih support gitu. Salah satunya seperti itu gitu. Pentingnya lingkungan yang baik dan pentingnya kita bisa mengetahui latar belakangnya secara detail seperti itu. Iya. Satu lagi, Zat. Apa? Cara menyikapi, yang paling penting itu. Menyikapi apa? Ini fenomena ini kan tadi kan bahasan awalnya itu kan tokoh publik ini, public figure ini. Nah, cara menyikapi ketika ini kan rame kan Ustaz tadi kan cerita. Iya, saya itu tanpa lihat aja itu sudah muncul di timeline. Nah, itu cara menyikapi kita seperti apa? Ini kan termasuk ghibah sih enggak? Termasuk ghibah kan tadi ya. Itu cara menyikapinya kita gimana nih sebagai netizen yang ya rasa ingin tahunya tinggi. Gitu, yang pertama, saya sangat tidak rekomen ya untuk mengomeni. Komen ya, nggak boleh komen. Berkomentar tentang itu di postingan-postingan itu
yang melakukan judgement, nggak boleh. Ya, jadi kita jangan samain dengan netizen deh. Kita bersikap yang berbeda dengan netizen pada umumnya. Kalau netizen kan tuh kalau nggak komen gatel tangannya. Ya, kayak kita, ada yang kurang dalam hidupnya. Ya kita harusnya ya sebaliknya. Ya, jangan sampai komen lah begitu. Udah, kita diam saja. Kita doakan semoga dua-duanya mendapatkan jalannya sebagaimana yang terbaik menurut Allah. Itu aja. Ya, kemudian yang kedua adalah sikap kita ini harus jadi pelajaran. Ya, kalau bukan pelajaran buat kita, paling enggak ini pelajaran buat orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, anak-anak kita nanti, ya kan? Supaya bagaimana menutup aib, bagaimana bersikap ketika ada permasalahan seperti ini. Betul. Gitu. Bagaimana menyiapkan diri, ya kan? Bagaimana mempersiapkan pernikahan, itu semua jadi pelajaran buat kita. Bagaimana hubungan di pernikahan kan, kalau orang yang sudah menikah kan bisa juga mengambil hikmah gitu, Ustaz ya. Kemudian yang berikutnya adalah pelajaran untuk tidak pamer-pamer tentang pernikahannya. Share kontennya tentang pernikahan. Iya, jadi memamerkan pernikahan kita itu sebetulnya saya nggak recommended banget. Saya melihat mungkin ada beberapa orang yang cenderung berbeda pendapat dengan saya, ya. Mungkin ya para asatid juga sebagian mungkin berbeda pendapat. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan mempamerkan pernikahan kita sendiri, ya, dengan mempublish foto-foto mesra, ya, menceritakan kemesraan, ya, kepada publik dengan konten sering setiap hari kontennya. Saya tidak cenderung yang tidak setuju itu. Gitu, ya. Bahwa kita itu menikah itu diberi PR sebenarnya sama Allah. Ya, kalau kita itu sudah show up, seolah-olah kita itu kayak nggak punya ujian gitu. Padahal kita ini diberi tanggung jawab, ya. Istilahnya kita dikasih jabatan sama Allah. Lah kita itu loh belum lulus dari masa jabatan kita. Kita itu masih dalam kondisi dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah kelak gitu. Kok sudah seolah-olah kita itu jadi orang yang udah berhasil aja gitu, ya. Padahal belum tentu. Dalam perjalanan hidup kita masih punya banyak PR, masih punya banyak tantangan, dan belum tentu kita lolos dari tantangan itu. Belum tentu kita bisa melewati setiap ujian yang Allah berikan di situ. Belum gitu ada jaminan untuk kita. Belum ada jaminan kita itu dianggap berhasil atau tidak. Ya, makanya saya cenderung bukan orang yang cenderung mempublish, ya, kemesraan dan secara rutin foto gitu, dan itu dijadikan konten setiap hari. Betul. Dengan tujuan untuk dengan dalih dengan maksud mungkin ya untuk menginfluence ya, menginfluence itu tidak harus dengan cara kayak gitu, ya. Mungkin bisa dengan artikel, ya, mungkin atau argumentatif kita seperti itu. Ya, nggak harus dengan cara kita memposting kemesraan. Saya melihat mudorotnya lebih besar, ya, daripada manfaatnya. Mungkin ada manfaat, tapi nggak sebesar mudorotnya. Saya melihatnya kayak gitu. Ya, wallahualam, kalau teman-teman ada yang berbeda pendapat boleh. Karena itu kan bukan sebuah hukum yang sifatnya fix, ya. Artinya setiap orang punya ijtihad, ya, masing-masing gitu. Nah, dalam aspek ini kasuistis banget lah gitu, ya. Tapi secara sudut pandang Ustadz Tayyib mengatakan seperti itu, lebih baik dihindari kan, gitu, Ustadz, ya. Saya, sudut pandang saya bukan dari saya sendiri. Saya berdasarkan guru-guru saya, berdasarkan pendapat ulama juga, ya. Dan itu kuat gitu. Tapi bagi teman-teman yang punya landasan yang lainnya, ya itu kan ya monggo, silahkan. Karena pertimbangan kita itu setiap orang itu bisa berbeda kasusnya, ya kan? Pertimbangannya berbeda-beda, konteksnya itu bisa berbeda. Si fulan misalnya, kalau konteksnya dia manfaatnya lebih besar memang harus diposting, ya saya pikir silahkan gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak rekomen untuk itu. Itu aja, teman-teman. Untuk yang tadi banyak banget sudah pembahasan kita masalah yang tadi public figure,
ta'aruf, pentingnya mengenal mengenal secara detail. Habis itu tadi yang kita tutup dengan jangan mudah untuk share di konten kita atau di media sosial kita tentang kemesraan kita bagi yang sudah halal, apalagi yang belum halal. Apalagi akhir-akhir ini kan konten pembahasan tentang ain-ain itu loh kan lagi booming ya. Lagi booming, bener. Kalau ada orang lihat kita bermesraan terus dengki, apalagi mantan-mantan yang suka kita pernah suka kita atau yang dia silent pernah suka yang memandang sesuatu tapi nggak pernah diungkapkan gitu. Dan akhirnya kecewa di dalam dirinya sendiri gitu itu ada yang dengki, ada yang hasad, nah itu bisa membahayakan buat kita. Kita menjauhi itulah yang betul. Kita fokus terhadap diri kita dan terhadap pasangan kita, seperti itu aja sih Ustaz karena memang tanggung jawabnya besar besar banget. Insya Allah itu kita tutup di sesi kali ini dan kita nanti akan lanjut di konten-konten berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.